Tapi waktu saya datang pertama kali latihan di Makassar, kita waktu itu latihan pagi. Karena kita datang seleksi ya. Sama seperti Oscar. Saya datang di latihan di Karibosi. Ada 2 lapangan ya. Satu lapangan bagus sekali dan satu di sini di samping kurang bagus. Rumpu besar, ada apa? Ayam. Ya, ada apa namanya ini? Kambing, semua. Sama anjing semua. Kita latihan di situ. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik dari Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi mengalahkan Regista Pandit Football. Mafia Wasit mengalahkan juga DPI, mengalahkan Jebret Team, mengalahkan Metro Sport, Antv Sport, semua. Betul, episode kali ini juga disponsori oleh Oppo Reno 80 5G yang juga sponsor Global UEFA Champions League. Nah, makanya teman-teman ikutin terus video kali ini karena kita akan ada kasih tahu kalian cara untuk memenangkan perjalanan nonton final Liga Champions bersama Oppo. Yang tidak ada Juventusnya itu. Iya, tidak. Iya, saya gagal masuk Juventus. Saya nonton MU aja, MU. Hah? Saya nonton MU. itu juga nggak masuk. Itu juga nggak masuk. Oke, hari ini kita kedatangan siapa? Wah, ini kita kedatangan penyerang legendaris Indonesia yang sampai saat ini juga masih main bola. Karena kemarin kan kita udah ngedatengin Bambang Pamungkas, Gendut Doni Kristiawan, Oscar Aravenya. Nah sekarang Budi Sudarsono. Oke. Kita harus mendatangkan orang ini. Siapa dia? Oh, saya tahu naturalisasi. Oke, warga negara Indonesia. Kan gak bilang-bilang itu. Iya. Ya ini kita sambut langsung saja, inilah dia Cristiano Loco Gonzalez. Papito. Aduh, tadi udah dikasih tahu bahasa Uruguaynya itu. Apa kabar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Spanyol kan, Spanyol, Espanyola. Hola, ¿cómo estás? Gracias, señora. Bukan itu Itali. Bukan. Hah? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Hola, ¿cómo estás tuh? Apa kabar? Iya. Dia gak ngerti nih, Papito. Kalau love apa? Amore? Bukan ya? Amigo. Cinta, amigo. Amor. Amor. Te amo. Te amo. Amor, te amo. Te amo dulu ada film itu, telenovela kan? Telenovela Maria Mercedes. Jadi kita sudah kedatangan Papito, Eloko. Ya. Papi sehat. Alhamdulillah sehat. Mental juga sehat. Sampai sekarang Masih sehat. Kok nanyanya mental sehat, kenapa? Iya, karena kan di usia seperti ini masih main bola itu kan tekanan. Liga 2 berhenti, iya kan? Ya, tapi enggak. Alhamdulillah masih tetap kuat. Karena saya selalu pikir positif. Wih, stres ya. Aku rasa mental kuat gara-gara regulasi. Iya, itu juga bagaimana tuh Papi? Kita langsung diawalin langsung tanya. Bagaimana pendapat Papi itu soal regulasi? Usulan itu belum jadi regulasi belum jadi aturan, itu usulan. Wacana. Ya, itu cuma belum pasti ya, tapi karena saya tadi bilang saya orang que selalu pikir positif ya. Apapun terjadi kita selalu positif ya. Itu mungkin baru rencana mereka ya, tapi itu semua tergantung kepercayaan masing-masing pemain untuk bisa masuk tim ya. Tapi kalau kita pikir mungkin semua nggak enak ya, karena kita semua korbankan semua untuk main untuk negara Indonesia. Iya, jadi tidak adil ya. Ya kalau kita pikir nggak adil, tapi itu baru wacana. Katanya usulan dari beberapa klub kepada ketika. Ya, soalnya orang pertama yang teriak-teriak tidak setuju tuh Mamat Eloko. Dia bilang ini tidak adil nih untuk naturalisasi, karena kalau mau ya jangan disumpah. Tidak ada udah sebut naturalisasi karena mereka udah KTP Indonesia semuanya udah. Betul, tidak ada natural. Itu yang dibilang kalau untuk liga naturalisasi, kalau untuk itu untuk timnas dia pemain Indonesia. Itu kita seperti pemain asing. Iya. Kalau regulasinya kayak gitu. Dia nih suka membeda-bedakan. Jangan gitu. Suka membeda-bedakan. Jadi Mamat orang pertama yang nggak setuju tuh kalau ada peraturan naturalisasi, dia nggak mau, dia kata dia karena sudah Indonesia gitu. Kalau untuk Liga 2 yang berhenti, gimana? Liga 1 tanpa degradasi, gimana ya aku melihat? Ya memang kita semua sedih ya, tapi saya tidak terlalu komen sih Pak. Cuman ya udah. Ya. Karena mau bikin apa? Sudah. Iya.
Gak bisa, walaupun kita semua ketemu untuk mungkin bicara sama mereka, tapi percuma aja. Nah tapi kalau Kita harus terima. Kita di Indonesia harus terima aturan Indonesia ya. iya. Orang Indonesia juga tidak terima aturan-aturan Indonesia kadang-kadang. Aturannya banyak yang tidak masuk akal. Ya kalau kita bicara tentang profesional ya memang juga gak bagus ya. Karena kompetisi 2 dan Liga 3 juga berhenti ya. Iya. Dan Liga 1 tetap jalan terus. Apalagi Liga 2 sama 3 gak ada masalah apa-apa. Iya. Cuma waktu itu kita cuma mau Solidaritas. ya sama Liga 1 karena waktu itu mereka gak main. Tapi siapa kena 2 sama Liga 3 yang berhenti. Ya. Padahal yang bikin masalah Liga 1. Ya, bukan. Solidaritas itu kan ada pada klub Liga 1 kan. Ya sebenarnya. karena Liga 1. Ya gimana Dia, lagi? dia punya klub di Liga 3. Ya. Iya, makanya dia stres. Duit sudah keluar, tidak kembali. Ya itu kasihan ya semua tim karena mereka semua keluar banyak uang. Kalau kasihan kalau kau main di Liga 3 aja di klub aku. Jangan, masih Liga 3 lagi aneh-aneh ini orang. Tapi Eloko musim depan ketika Liga berjalan masih punya niat ya? Masih punya semangat untuk main? Kan yang bisa membuat Eloko berhenti hanya semangat kan yang hilang. Saya alhamdulillah bersyukur saya selalu semangat ya. Saya selalu minta sama Allah dan juga selalu istri dan anak-anak selalu support. Semangat saya tetap. Walaupun sekarang kita nggak ada kompetisi tapi pikiran saya tetap semangat terus. Tetap ya. Ya tetap. Jangan berhenti Eloko. Aku pengen lihat Eloko terus sampai. Insya Allah kalau Allah kasih masih saya kekuatan dan visi bagus dan selalu kesehatan, maju terus. Karena ini tuh Jangan maaf ya saya tidak seperti pemain lain puas atau Atas pencapaian ya? ya saya tetap ke depan terus. maksud Sampai saya bisa. maksud papa itu Yongki Aribo ya. Yang kan Yongki bilang Yongki di sini dia mengakui bahwa dia terlalu cepat puas saat itu. Ya itu Sehingga masalah. dia menyesali. Karena di sini bukan masalah sepak bola ya dan pemain juga banyak pemain di sini banyak semua rata-rata kualitas bagus, mereka punya semangat mau kerja keras. Cuman misalnya mereka main 1 kali pertandingan bagus, kedua bagus atau cetak gol, wah mereka sudah puas. Tapi nanti lama-lama hilang mereka. Saya kan selalu bicara sama pemain muda kalau di satu tim jangan terlalu puas. Walaupun kamu sudah juara 2-3 kali atau gol, tetap pikir ke depan, maju terus. Karena Gonzales tuh zaman kita 2003 datang ke sini sampai sekarang tuh selalu di papan atas dan selalu cetak gol. Iya. Itu nggak pernah berhenti itu. Sebelumnya kita tarik jauh mungkin. Dulu waktu di sana. PSM ya? Sebelum PSM. Oh di Uruguay. Iya. Waktu di Uruguay itu sebenarnya Eloko itu termasuk tipikal pemain utama kan di tim saat itu. Ya, tapi waktu di sana posisi saya beda di Uruguay. Posisinya apa? Saya di sana di belakang striker. Second striker ya. Nomor 10 ya. Ya, seperti playmaker. Seperti Fagundes ya. Ya, seperti Fagundes. Lalu perubahan posisi itu terjadi Waktu saya datang ke Indonesia. justru di Indonesia. Nah yang Ya karena waktu itu Kenapa? nggak ada teman di Uruguay. Kayak di sini Indonesia, waktu itu saya datang sama 2 teman juga di Uruguay lagi ya. nah itu siapa yang ajak ke Indonesia, Papa? Dulu. Ya itu federasi dari sana. Federasi di Uruguay. Sama seperti API juga. Seperti APPI ya. Ya seperti sana ada. Dan kita baru tahu waktu kita sampai di sini. Que mereka perlu 2 striker dan 1 gelandang. Oke. Saya 1 gelandang sama teman. Dan 1 striker. Tapi waktu kita datang ke Indonesia, berbalik. Mereka perlu 2 striker. Oke. Karena itu saya harus jadi striker. Itu di PSM berarti pertama Waktu kali. itu di PSM Makassar ya. Langsung ke Makassar. Ya, Itu seleksi ya? ya itu. Ya kita waktu itu nggak tahu kita. Waktu kita datang ke sini, kita di sana sama teman di Makassar hampir 1,5 bulan latihan terus. Kita belum bicara tentang kontra ya. Oke. Karena kita waktu itu kita nggak tahu, karena kita baru datang, kita nggak tahu ke masih seleksi. Dan waktu itu teman saya bisa Inggris, dia tanya, kita di sini terlalu lama,
Si ini kita datang sudah langsung kontra. Dan mereka bilang, enggak, di sini tidak seperti itu. Di sini harus kita lihat dulu seleksi. Seperti itu. Teman saya mau pulang. Karena seperti mereka bilang bohong ya. Karena janji seperti kita datang terlalu lama ya? Ya kita datang ke Makassar. Cuma 1 kali latihan. Untuk mereka lihat si kita masih fit. Nggak cedera. Langsung kontra, tapi kita 1 bulan setengah di sana. Itu 3 orang, 2 lagi siapa? Nggak, di Makassar datang 2 di Uruguay. Saya sama Paulo Quiñones. Dia sekarang pelatih di El Salvador. Oh, Uruguay 2. Ya, dan satu, kalau nggak salah waktu itu dia ke Arema. Tapi di sana dia cuma 2 minggu dan dia kenal sakit Tifus Tipes. Tifus. Dia masuk rumah sakit dan pulang. Oh, jadi cuman Papito yang ada di Makassar Ya, saat itu. sama 1 teman lagi. Dan ketemu dengan ini, Oscar Aravena di sana. Dia seleksi juga tuh katanya. Ya, waktu saya datang ke Makassar belum datang dia, belum ada. Oh, belum ada. Nah. Duluan ya? Saya dulu. Oke. Baru Oscar. Kalau nggak salah dia waktu sebelum dia main di Persela, nggak tahu. Iya, pertama di Persela. Iya, di Persela. Ya. Divisi 1 ya. Saya datang pertama. Baru Oscar datang. Satu Sama musim ya, Jorge sebut? Toledo. Oh, Toledo Oh, iya Toledo, betul. iya. Gelandang tuh. Iya. Sempat 1 musim dulu di PSM. Ya, di musim PSN, awal ya? Ya, 1 Itu musim berduet sama. dengan siapa, Papi? Waktu di PSN saya sama Oscar. Di belakang Toledo, Jorge Toledo. Oh, langsung. Oh, berarti Oscar datang duluan ke Persela. Abis itu Oscar ke Makassar. duet Itu dengan... 2003 ya berarti. Iya. Ponario, Samsul. Iya. Bagaimana melihat Indonesia ketika pertama kali datang? Sepak bolanya? Nggak, waktu kita baru datang, teman kita di Uruguay bilang, keras, sama keras di Uruguay tahu. Dan nggak, mereka waktu kita datang ke sini mereka pesan, kalian datang ke satu negara di mana kalian nggak tahu apa-apa. Jangan datang ke sana mau berubah semua atau bikin seperti macam-macam. Kamu harus langsung adaptasi dan ikut kultur di Indonesia. Dan waktu kita pertama kali sama teman di Makassar, 1 minggu kita mau pulang. Nggak betah. Kenapa? Nggak tahu karena Apa udara nggak enak? Makanan atau? Udara di Uruguay makan, juga. Suasana, semua kultur beda ya. Oke. Tapi itu 1 minggu, tapi sekarang saya sudah 21 tahun. Tadinya Berawal dari 1 minggu Ya, bosan. Tapi itu pertama kali waktu kita datang. Apalagi waktu itu sudah di Makassar panas sekali. Tapi enak di sana, enak juga. Kalau sepak bolanya lihat rumputnya, lihat pertandingannya, atau lihat pemain-pemain Indonesianya. Bagaimana? Kalau Oscar datang ke sini dia bilang kaget di Lamongan dia latihan ada Sapi. lapangan rumput habis, dia lihat ke ujung ternyata ada sapi. Sapi yang Ya, makan bukan ini karena- rumput. Ya bukan karena kita remehkan ya. Di Amerika Latin juga lapangan seperti itu. Ada rumput, nggak ada rumput. Tapi waktu saya datang pertama kali latihan di Makassar, kita waktu itu latihan pagi. Karena kita datang seleksi ya. Sama seperti Oscar. Saya datang di latihan di Caribosi. Ada 2 lapangan ya. Satu lapangan bagus sekali dan satu di sini di samping kurang bagus. Rumput besar, ada ayam. Ayam. Ya ada apa namanya ini? Kambing, semua. Sama anjing semua. Y kita latihan di situ. Kita bicara sama teman. Ini katanya tim besar. Kita latihan di mana? Di situ ada lapangan. Kita latihan di situ hampir 1 jam. Dan teman tanya, kenapa kita latihan di sini? Ini tim besar semua. Dia tanya sama orang di pengurus Makassar. Ya. Pengurus, ya. Enggak, ini karena cuman nanti sore kita baru bisa pakai lapangan itu untuk kita bisa lihat kalian uji coba. Tapi pertama kali lapangan juga sini sekali sama ayam semua. Itu pengalaman luar biasa. Itu di Karebosi itu Di ya? Kalibosi. Tapi sekarang Kalibosi luar biasa. Iya, bagus ya. Terus mengawali karir di PSM Makassar dan langsung menjadi duet maut dengan Oscar Aravena waktu itu. Dan Ya, waktu- gol banyak langsung. Kita mulai bersama main sama Aravena waktu mulai kompetisi. Karena sebelum ada banyak uji coba, tapi kadang-kadang saya main, kadang-kadang Oscar. Tapi waktu mulai kompetisi Langsung. langsung.
Itu Dan dua. bisa kelihatan paling banyak gol untuk pemain asing ya. Iya. Saya sama Aravena Iya. rekor. Iya. Kalau digabungkan juga Iya. terbanyak kan. Iya. Nah dari PSM berapa musim di PSM waktu itu? Cuman satu Musim. Setengah. Ya satu musim, 1 tahun sekian karena ada musim. Habis itu pindah. Ya setelah itu pindah 2005 ke Persik Kediri. Iya. Dan awal kesuksesan semua. Ya alhamdulillah. Dan nama Christian Gonzalez makin melejit bersama trio lainnya. Fagundes dan juga Danilo. Itu trio maut lagi aja ya. Jadi Iya. dalam perjalanan karirnya Eloko ini selalu punya trio-trio maut tuh. Iya. Oscar Aravena, Gonzalez. Pindah ke Kediri, Gonzalez, Danilo, Fagundes. Fagundes. Ya tapi waktu itu tahun pertama cuma saya sama Danilo. Ah. Tahun kedua baru Fagundes tiba ya. Fagundes. Iya. Fagundes karena dia masih tetap di Persema Makassar. Oh iya, yang awal Fagundes tetap di sana ya. Ya. Kalau yang juara itu di tahun 2005 2006. bersama Kediri, apa 2006? 2000 kalau nggak salah 2006 2007 kan? 2006. Ya. Itu yang lawan PSIS. PSIS Semarang. Semarang. Lawan Deporas coy. Iya. Ya. Yang di Solo ya. Iya. Wah itu keren tuh Papa. Aku lihat 2 penyerang terbaik Indonesia, Deporas di Semarang, Gonzalez di Kediri tuh. Iya. Yang cetak Gonzalez sundulan umpan dari Danilo ya? Bukan. Ebi Sukore. Ebi Sukore. Wah itu Tapi itu sepak bola ya. Waktu itu saya nggak bisa pegang bola sama sekali. malam itu di final. Iya di final. Di dalam 90 menit sama tambah waktu nggak bisa saya pegang bola. Karena ada satu pemain Afrika dia selalu dekat saya. Zubairu. Nggak tahu tinggi Oh yang juga. backnya ya? Ya back. Back PSIS saat itu ya? Nggak pegang sama sekali. Oh Fofai Kamara ya? Ya. Bukan. Oh bukan. Satu pemain lagi lebih tinggi. Itu di marking sama dia terus. Dia gimana terus. Dan waktu itu ada satu bola saya lari lebih cepat daripada dia. Gol. Itu peluang, cuma itu aja peluang. Satu peluang satu Iya. gol ya? Nah itu Gonzalez itu. Ya itu cuma sepak bola. Mungkin karena kadang-kadang kita lihat striker harus cetak gol, enggak. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Kita harus tunggu waktunya dan ada peluang jelas. Itu pertama kali Gonzalez juara di Indonesia berarti. Dia Yang sudah juara sama sama PSM Makassar tapi juara kedua. oh yang di waktu di Makassar ya. Makassar. Tapi juara sama Persik Kediri. Itu final di Semarang. Tapi tuh. tapi yang saya ini kayak tadi bilang peluang tidak didapatkan selama pertandingan. Satu peluang langsung gol. Gol. Sementara kan kita tahu posisi aslinya Christian Gonzalez adalah nomor 10 yang memberi supply. Ya itu Itu siapa ya? Awal itu- belajarnya tuh Ya, itu kan- bagaimana? Oh, jadi tuh? striker Perubahan, maksudnya? Iya, perubahan yang justru jadi striker bukan striker biasa-biasa, langsung yang berinsting tinggi, ada peluang boom. Ya itu kalau kita bicara di luar sepak bola ya siapa pakai nomor 10 seperti Messi, Maradona semua harus bikin main tim ya. Tapi itu salah, siapapun bisa. Walaupun saya striker pakai nomor 10, Iya. mengerti. Tapi waktu saya masuk striker ya saya juga kaget di sini. Mulai belajar. Lihat teman-teman saya dulu di Uruguay dan alhamdulillah lancar. Siapa orang yang mengajarkan, maksudnya bukan mengajar, yang membuat Christian Menginfluence. Gonzalez bisa beradaptasi untuk menjadi posisi striker yang instingnya luar biasa. Saya sendiri. Sendiri tuh ya? Ya, karena playmaker sama striker tidak Tidak terlalu beda ya? beda jauh. Coba playmaker ya harus turun kanan ambil bola, kasih teman, harus kasih assist atau bikin peluang untuk striker. Tapi insting gol itu dapat dari mana sih Papito? Karena kita tahu ya, Gonzalez diem aja, nanti bolanya datang tuh. Iya. Bolanya Ya, itu- datang ke depan. Ya, Gonzalez itu itu cuma karena- diem aja padahal diem nih. Bolanya datang coy. Penempatan Ya, posisi. itu karena pertama karena Allah ya, karena Allah. Tapi itu juga kan juga saya bicara sama banyak teman. Kalian cuma datang latihan. Oke, kalau pelatih bilang oke, bisa minum dan pulang enggak. Kalian datang latihan harus baca semua situasi, harus belajar teman-teman dia bagaimana bisa crossing. O misalnya kalau kan ada di kanan naik, dia mungkin tidak langsung crossing, dia ke belakang sama kiri tahu. Semua itu harus belajar, bukan cuma harus lihat teman kita lari seperti orang gila enggak. Oh baca situasi. Ya harus coba baca teman kita dan juga harus komunikasi sama teman.
Soalnya sering ya Papito nih, ada kemelut nih bola, pok di sana nih. Terus bolanya nanti tung ke depan Eloko tinggal ces gol. Itu berdiri di situ tuh kalau bukan Eloko tuh. Iya, penempatan posisinya sama penyelesaiannya peluang. Saya belajar teman ya. Dan mereka juga harus belajar posisi saya di mana. Misalnya saya tahu kan waktu saya main di Arema saya selalu sering bicara sama Alfarisi, Benny atau Dendi. Saya tahu ke Alfarisi misalnya main masuk dari sini dia crossing ke tiang kedua, dia selalu ke belakang Alfarisi. Beda sama Benny sama Dendi, mereka selalu suka crossing. Dan saya komunikasi bola pertama kamu ke tiang pertama, saya pura-pura kedua tapi saya langsung pertama. Untuk bisa bikin bingung pemain di belakang. Oke, bola kedua kalau ada crossing lagi gak usah ke pertama, saya pura-pura pertama tiang kedua. Berapa kali seperti itu banyak cetak gol. Oh, berarti ada di harus ada komunikasi. Karena secara tim memang bermainnya ya. Tapi ya cuma itu kita datang main enggak. Harus lihat semua. Tapi itu yang ininya maksudnya rezekinya. Iya. Rezekinya Eloko adalah bermain dengan satu tim yang pengumpan Iya kan? Iya. Dan ini seorang killer. Tapi di Persik Kediri awal datang itu memang sudah maksudnya langsung blend sama Danilo dan lain-lainnya. Langsung menjadi satu. Perlu waktu ya. Karena waktu itu pertama kali sama Danilo sama Shua de Striker ada satu pemain Argentina. Karena kita bisa bahasa sama, nggak terlalu susah. Cuman kita harus komunikasi belajar teman-teman lain. Misalnya saya mau bola di sana, dia ke sana. Tapi karena satu bahasa sama ini sama, dia suapakan. Waktu itu gelandang yang itu Ebi Sukore. Haryanto juga. Haryanto ya. Luar biasa Haryanto. Kapten. Ya kapten. Terus. Kuku dia selalu besar. Kenapa? Kamu lihat selalu selesai pertandingan. Darah semua ini. Buat Jakar. Iya. Dia nggak tahu dia mau ambil pemain. Emang sengaja ya. Tapi itu waktu saya berpikir itu memang luar biasa. Itu memang bukan pemain satu keluarga. Semua kompak. Gak ada pemain egois. Karena mereka tahu, mereka masing-masing punya posisi ya. Harus tahu apa dia harus lakukan. Misalnya Haryanto harus ambil bola, kasih Danilo sama Ronald Fagundes. Ada Kunul Yuli. Kasih dia crossing. Di sini harus ada saya atau Budi. Itu semuanya dikomunikasikan dan di set up ya berarti. Tim paling kompak Persik Kediri waktu itu. Pantas juara saat itu ya. Dan saya skor 3 kali di Persik Kediri. Iya. Berturut-turut. Dan itu bisa lama. kelihatan satu keluarga bukan pemain egois. Di sana. Ya. Karena mereka kita sering bicara, mereka mau apa? Menang. Kalau kita menang, kita bisa dapat bonus. Kita sama bonus bisa bikin senang istri, anak-anak, semua. Tapi kalau lihat Persik Kediri saat itu, awal datang ke Persik Kediri, seorang Eloko sangka tidak, saya akan mendapatkan juara dan top skor di klub ini. Kita nggak bisa. Kalau kita masuk di tim, kita nggak tahu sih bisa juara atau maksudnya melihat pemain, melihat skuad yang ada juga tidak tahu juga ya. Nggak tahu karena waktu saya juga pernah setelah pindah ke Arema pertama kali ya. Kita di sana hampir 8 pemain asing. Termasuk naturalisasi ya. Ya semua orang pikir wah ini pasti juara Arema. Tapi kita nggak juara. Yang zaman kayak Bagams, Greg. Ya itu tidak jamin. Mungkin kita sebelum masuk lapangan, wah ini pasti tim favorit bisa menang. Tapi kita nanti harus buktikan di lapangan. Jadi waktu yang Kediri itu emang udah kompak luar dan dalam lapangan. Seperti kemarin ya, maaf ya. Kita kemarin nggak tahu ke Liverpool bisa menang 7-0 lawan Manchester. Kok minta maaf ke saya? Enggak, itu bagus. Nah itu maksud saya kita sebelum bisa bicara apa ya. Wah ini tim. Iya. Bahkan di babak pertama juga orang tidak sangka babak keduanya bisa 7-0. Dan di minggu depannya kalah lagi.
Iya, itu kalah. Dan kalah lawan tim peringkat 20. Kalah lawan tim peringkat 20. Itu sepak bola. Ya, ya. Kan ada beberapa tim que mungkin remehkan pemain tim tahu. Itu nggak boleh, nggak bagus. Oke, kalau dulu pindah tim atau ditawari 1-2 tim, itu Eloko pertimbangannya apa aja? Selain kontrak. Selain kontrak bagus. Enggak. Ya, tapi de semua tim saya tidak terlalu pikir apa si kontra besar atau kecil. Oke. Penting mereka hormati saya dan keluarga. Itu tentang kontra hal kedua. Penting kita nyaman, istri anak-anak nyaman, jalan. Tidak Saya peduli- juga penting, dulu juga pindah saya ke Samarinda ya. Oh ya. Ya. Saya pindah ke sana karena mereka bagus. Istri saya nyaman, saya juga nyaman. Berarti tidak terlalu peduli, oh klub ini punya sejarah Bukan panjang karena- atau apa gitu. Bukan karena uang, karena itu juga tidak jamin. Wah, bayar bagus semua tapi tim kita nanti di bawah. Oh iya, iya. Iya. Tahu. Prestasi juga harus Ya, ini ya, di harus bawah dipikirkan. Cukup untuk saya untuk istri anak-anak. Ayo jalan. Enggak karena uang enggak. Jadi keluarga pertimbangan penting seorang Gonzales dalam menentukan klub ya. Ya, kalau untuk saya semua mas. Dia selalu ikut kemana-mana sama saya. Karena kita bersama senang-senang, kalau kita sedih juga bersama-sama. Oke. Nah, abis itu dinaturalisasi saat tahun berapa? 2009 ya? 10. 10. Boleh. Enggak, sumpahnya itu dari 2010 ya? 2010. Oh, 2010 Itu ya. waktu itu cepat. Mungkin 3 sampai 1 bulan. Proses dari awal sampai Ya, akhir. proses ya setiap hari. Hmm. Waktu itu saya masih tetap main di Persib Bandung. Oh, iya, iya. Mereka datang ke rumah, mungkin pagi jam 5, mereka sama istri. Kemana-mana seharian, Bandung ke Jakarta, Jakarta Bandung. Untuk semua bisa lengkap. Surat-surat lengkap semua. Dan Gonzales itu yang proses naturalisasinya paling bener loh. Yang berturut-turut tinggal di Indonesianya itu loh. Iya, 5 tahun kan tidak balik ke sana kan? Tidak balik ke Uruguay kan? Ya waktu itu ada aturan. Tapi saya enggak seperti apa. Seperti enggak marah, enggak bikin pusing, emosi enggak. Oke, bagus untuk mereka sekarang que bisa ambil paspor Iya, tanpa aturan seperti dulu tahu. Karena dulu memang ada aturan. 5 tahun enggak boleh apa? Keluar. Pulang, nggak boleh pulang. Cuma kita bisa karena waktu itu saya masih orang asing, cuma bisa ke Singapura untuk ambil visa. Oh iya. Cuma itu aja, tapi nggak bisa kemana-mana. Oh, kalau ke Singapura tidak dihitung pulang gitu ya? Tidak dihitung keluar dari Karena Indonesia? Oh iya. Kita Ambil harus bisa, ya. bisa, kalau nggak kita bisa reportasi Indonesia. Ya kan ada aturan yang harus kita keluar dulu Iya. berapa hari yang ke Singapura dulu balik lagi ke sini. Tapi Kalau itu ada aturannya kan? Ada. Iya. Kalau sekarang Tapi nggak boleh pulang ke Uruguay. iya tidak pulang. Dan itu memang tidak pulang, itu bagaimana perasaannya tidak pulang? Ya nggak seperti tadi, waktu itu ada aturan 5 tahun. Di situ banyak musibah saya tahu. Misalnya hilang adik saya dan kakak, tapi saya harus tetap di Indonesia, nggak bisa pulang. Walaupun mama saya telepon terus, Nani kamu ke sini karena ini ada yang meninggal, ini kakak dibunuh semua. Nggak bisa Tapi pulang. Saya minta maaf, nggak bisa. Kalau nggak saya Naturalisasinya gagal ya, prosesnya. gatal. Dan oke, mama saya, Nani semua, kita semua sedih, tapi lama-lama dia paham. Berarti dari awal Eloko sudah memikirkan untuk oke, 5 tahun ke depan saya tidak akan pulang supaya saya bisa jadi warga negara Indonesia. Memang dari awal sudah punya niat itu. Dari dulu waktu ada banyak orang tawaran, tapi banyak macam-macam tahu. Tapi untuk lebih jelas, istri saya tanya, dia kamu harus ini. Mengerti maksudnya nggak? Iya. Oh iya. Tapi istri nggak mau, dia mau apa? Proses yang betul. Ya betul. Karena nanti saya rugi. Oh, iya. Dan kita tanya, ya oke, kamu mau seperti itu harus ikut aturan Indonesia 5 tahun. Oh, iya. Dan itu pengorbanannya panjang. Dan 5 tahun dan sudah lama ya nggak pulang. Terakhir 2005. Terakhir pulang. Iya, terakhir Ini nggak pulang-pulang lagi berarti ke Uruguay. 2005 hampir 5 tahun. Belum ke Uruguay lagi. Belum pulang saya.
Oh iya. Lu tuh gak di Uruguay-nya dulu? Ya karena terakhir 2005. Saya harus tunggu di Indonesia 5 tahun. Dia harus stay iya. sampai ke Habis itu 2010 pas 5 tahun. 5 tahun. 2010 tuh ada pulang lagi ke Uruguay di tahun berapa? Enggak pulang lagi. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Oke. Apa di Uruguay kenapa? Keluarga saya sudah semua Indonesia. Sudah di sini semua. Walaupun saya punya keluarga di sana. Oke, saya rindu semua tapi kita sudah besar. Keluarga saya sekarang dia. Istri saya sama anak di sini. Oh iya. Kemarin siapa ya yang di sini pemain naturalisasi juga? Apa? Yang Osas ya? Yang bilang ketika dia balik dia malah merasa asing di sana. Apa naturalisasi itu? Jumafo sama Osas kalau. Jadi ketika pulang ke kampung mereka. Ya misalnya kalau, memang benar. Misalnya kalau saya sekarang pulang ke Uruguay, saya orang asing karena nggak ada paspor Uruguay saya. Tapi Punya perasaan dia Ya, merasa di sekitar dia tuh kayak beda. asing, kayak beda aja. Sehingga dia buru-buru pulang lagi ke Ya, Indonesia. tapi saya nggak bisa cerita perasaan saya karena saya Belum pulang. Belum pulang. Bang Muhammad. Yoi. Nyambung tadi yang kita opening. Nah. Soal handphone canggih ini nih. Iya. Jadi sebagai sponsor global UEFA Champions League, Oppo sedang mencari satu pengguna Reno 80 5G untuk nonton final Liga Champions di Turki 10 Juni 2023. Wow, final Liga Champions. Bagaimana caranya, Coach? Caranya mudah. Cukup dengan membeli Oppo Reno 80 5G. Kemudian aktifkan membership aplikasi My Oppo dan aktifkan e-warranty-nya di My Oppo. Isi form lucky draw di aplikasi My Oppo. Tunggu pengumumannya di aplikasi My Oppo tanggal 24 April 2023. Jangan lupa juga syarat dan ketentuannya berlaku, Bang Mamat. Tapi ini kan ada syarat untuk membeli kan? Membeli produk. Banyak orang pengen membeli tapi mungkin bertanya-tanya nih. Apa sih keunggulan dari Oppo Reno 80 5G ini? Apa, Bang? Nah, ini saya akan jelaskan sebagai pakar komunikasi dan informatika ya. Saya akan menjelaskan bahwa ini. Yang pertama, itu ada top up kamera. Okay. Dari Reno 8 series yang diluncurkan tahun lalu. Itu di top up yang sekarang ini kameranya adalah 108 megapiksel untuk kamera yang utamanya. Oke. Itu 108 megapiksel. Jadi cuman top up kamera aja. Tidak hanya itu. Ada juga top up desain. Nah, jadi Reno 80 5G ini menggunakan layar AMOLED dengan gaya yang melengkung. Tuh. Jadi dia terlihat agak melengkung, AMOLED melengkung. Nah, memberikan itu sensasi tanpa batas saat menonton. Dan juga enak ketika digenggam nih. Pas digenggam. Pas digenggam karena dengan layar AMOLED melengkung itu. Udah itu aja? Belum hanya itu, belum selesai. Masih ada? Ada juga top up performance dengan daya charging itu 67 watt. Jadi dia top up lagi. Jadi ini di charge lebih 67 watt. Oke. Dan juga itu membuat Oppo Reno 80 5G ini kalau dicas 40 menit itu sudah langsung penuh. Jadi buat kalian-kalian yang biasa miskin cahaya tuh turunkan cahaya. Biar mode hemat daya tidak perlu. Karena ini 40 menit sudah full gitu ya. Full. Dan juga RAM-nya. Apa? RAM-nya itu 8 GB. Oke. Bisa ditambahkan juga sampai dengan 8 GB lagi. Jadi udah ada 8 bisa ditambahkan lagi sampai dengan 8 GB lagi. Oppo Reno 80 5G. Pokoknya jangan lupa beli Oppo Reno 80 5G dan raih kesempatan nonton langsung final Liga Champions di Turki yang tidak ada Juventusnya itu. Siap. Coach, kita coba kamera utamanya dong. Apa? Kamera utama, kamera belakang. Coba. Nah, gini aja. Biar senyuman saya terlihat. Coba. Nah. Oke. Mana lihat? Ini kamera utama. Nih, lihat muka saya ya. Iya. Tapi dulu katanya satu tim sama Alvaro Recoba itu benar nggak? Ya itu benar. Itu saya saya bicara selalu jujur dan benar. Untuk apa saya bohong? Gak ada untungnya untuk saya bohong. Itu usia berapa? Waktu itu mau timnas U23 Uruguay. U23? Ya. Memang ada dia, ya waktu itu dia terkenal karena dia main di Inter. Tapi ada banyak juga pemain punya nama. Juga main di negara lain. Kita tahu semua Recoba karena dia di Inter, Chino Recoba. Iya.
Dan Eloko waktu itu TC Timnas U23 Di Uruguay. Uruguay untuk masuk Timnas U23 tuh ya? Enggak, itu sudah masuk. Oh sudah masuk? Seperti di sini, misalnya mereka panggil 40 pemain, oke kita ketemu de stadion, ya di sana pelatih bicara, oke, nanti ada ini, siapa nggak ada di list, terima kasih, ya semua seperti itu. Alhamdulillah waktu itu saya masuk. Masuk ya Timnas U23 Rekoba Uruguay. Iya, Eloko juga satu tim sama dia sama-sama Timnas U23. Sama-sama. Rekoba saya tidak fans karena dia pemain Inter, saya Juve. Siapa lu fans siapa? Cuma ada nggak pemain Uruguay yang lu ngefans? Di Juve itu seperti ada dulu Paulo Montero, Yes, saya baru mau bilang Montero. Fabian O'Neill. Iya, Iya. Fabian O'Neill. Iya. Ya. Oh, Onel tuh Rekoba. Carini. Dia baru meninggal kemarin. Fabian Carini. Carini, kiper. Kiper yang ditukar dengan Cannavaro. Emang kenapa? Jadi ini kiper cadangan Juve. Inter dibohongin sini Cannavaro ini kiper punya masa depan yang bagus. Carini dipindahin ke Inter. Inter lagi butuh kiper setelah zaman Toldo. Ditukar Cannavaro ke Juve. Carini ke sana. Carini ke sana. Wah ini mate nih, minum mate nih. Nah ini. Akhirnya gue ngelihat Akhirnya saya melihat mate secara langsung. Ini cerita-cerita ini seru sekali. Kemarin kita tanya ini ke Cena bilang udah jual di sini. mahal tapi kata Gonzales Mahal tadi. katanya. Tapi beda, apa dia beli beda dia. Dia nggak sama seperti ini. Apa bedanya? Dia ada banyak kayu-kayu kecil. Kayu ya. Ya. Nggak seperti ini. Ini nggak ada kayu. Ini bubuk ya? Powder. Di bawah ini. Oh. Untuk dia nggak masuk ini. Oh iya. Oh. Ini teh berarti ya? Ya mate, bukan teh. Bukan teh juga? Bukan teh, kalau teh ini kita masuk sini. Sip, minum ini ya. ¿Cómo estás? Iya. Gue suka ngeliatin soalnya Amerika Latin semua pada Nggak, aku tapi katanya beda-beda parah. Sering nonton Eloko misalnya di mana gitu-gitu. Pegang selalu mate. Pegang mate. Dan bunyinya itu yang bikin enak. Ini. Gitu-gitu ya. Itu yang bikin enak. Gitu. Wah, gara-gara bunyi itu saya pikir dalamnya es. Nah ini bunyi harus ada. Harus ada? Ya, karena kita bisa lihat, wah ini sudah habis. Oh. Kalau nggak ada itu karena masih ada air. Oh. Jadi kalau kemana-mana pasti bawa termos, bawa ini. Ya, kalau nggak minum pusing. Kalau nggak minum pusing. Ya. Jadi kayak orang. Kan dulu habis di Indonesia, saya nggak punya bukan habis di Indonesia. Punya saya sudah habis. Nah. Dan saya mulai sudah 1 hari 2 hari pusing ya. Saya lihat bicara sama anak saya, kamu cari di sini mungkin Indonesia ada di Tokopedia o online nggak tahu. Dia cari-cari tapi ada tapi mahal sekali. Oh mahal sekali. Ya tapi nggak apa-apa. Wih, daripada Beli pusing ya. kan? Pusing beli. Akhirnya dibeli. Daripada berantem terus sama istri. Gara-gara mate gak ada pusing. Gara-gara mati, gokil deh mati. Pengen nih saya punya satu-satu. Oke, Eloko kita kembali ke soal naturalisasi. Kemudian masuk timnas AFF 2010. Ya. Salah satu tim yang banyak difavoritkan orang lah. Salah satu timnas setelah Piala Asia 2007. Itu materi pemain suasana luar biasa. Waktu itu saya dulu lihat dari luar ya. Iya. Karena itu saya juga masuk bagaimana suasana di dalam. Tapi waktu itu luar biasa, suasana luar biasa. Semua pemain juga. Walaupun saya sudah lama main di Indonesia, tapi mereka terima saya seperti orang lokal. Bukan seperti orang asing. Dulu satu kamar sama siapa di AFF 2010? Sama teman saya, Eka Randani. Sama Eka. Oh ini sama Kita Persiban juga. Sama Persib. Ya. Oh sama Eka. Tapi gara-gara Gonzales, Bambang Pamungkas cadangan. Bukan seperti itu. Dia ini emang suka adu domba. Ya. Orang ini suka adu domba. Dia seperti Valentino. Dia juga pancing. Pancing supaya orang ribut. Ya, tapi enggak. Enggak. Sama apa terjadi sama Pamungkas 2010. Sama seperti saya 2018. Waktu masuk Sergio. Van Dijk Van Dijk ya. Ya, waktu itu Coach Alfred
waktu saya masuk 2010 bicara sama Maman. Ya ini ada Gonzales. Dia main dulu, Bambang tunggu. Tapi walaupun Gonzales mungkin kurang bagus, pasti masuk Bambang. 2014 sama. Coach Alfred bilang sama saya, Gonzales seperti dulu, 2010. Seperti Bambang. Ini sekarang kamu tunggu, Sergio main. Tapi bukan karena Sergio kurang bagus, kamu nggak main nggak. Dia kurang bagus, saya masuk. 2014. Itu bagus untuk pemain, tahu kalau pelatih bicara jujur, tahu. Karena pemain lebih respect ya. Ya, lebih, tahu tidak masalah. Nah, Gitu. Sua bisa punya percaya diri Sua ya. Kalau saya nggak main karena ini pelatih nggak. Pelatih Sua cerita sama saya bagaimana situasi di sini. Iya. Oke, nanti tergantung saya semua motivasi dan semangat bagaimana setiap hari latihan. Oke. Kemudian Si di saya misalnya si saya latihan nggak punya motivasi semangat, nggak mungkin saya bisa main. iya, Iya. Kita harus buktikan sama pelatih. tetap harus ini ya, fight. Ya, walaupun ada pemain sudah teman saya main inti ya, Iya. kita harus tetap Berkompetisi. Kerja keras ya? Ya. Dan di 2010 itu kita ingat bahwa semifinal 2 leg Gonzales cetak dua-duanya gol, 1 gol semifinal leg 1 gol semifinal leg 2. Nah itu lagi-lagi tuh Eloko ya. Bolanya kan aneh ya. Bola Bang Firman inget gak yang gol sundulan Gonzales? Oke. Tapi itu kualitas nggak tahu sih bicara kualitas. Itu kualitas dari Firman Utina. Itu Gonzales kan jondul kayak yang nempel doang ya. Tapi bolanya bisa melengkung ke gawang. Nah itu aku selalu aneh kenapa bola Gonzales selalu masuk ke gawang ya. Itu kalau kita lihat siaran ulang gol Gonzales yang sundulan. Itu bolanya kepalanya tuh gak ngarah ke gawang coy. Karena Allah sayang sama saya. Tapi bolanya tuh itu ke gawang. Rezekinya, Iya. rezekinya. Itu rezeki Anda tidak bisa pertanyakan lagi. Orang rezeki dari Jakarta. Mungkin Eloko juga, wah ini saya sundul aja di posisi saya ini gitu. Mau masuk, Ya mau tapi waktu itu dipertang- posisi kurang bagus karena waktu itu Sua keluar ada 2 pemain di belakang Thailand sama kiper keluar. Karena apalagi kiper tinggi sekali. Iya. Waktu itu dia main di di Inggris. Iya kiper Liga Inggris. Siapa? Neil Etheridge. Neil Etheridge, iya. Dan waktu itu Fulham. Filipina banyak pemain naturalisasi. Banyak dari belakang sampai depan. Ya, Justru cuma mungkin 2 lokal. Yang husband. Oh iya. yang husband bersaudara ya. Itu karena sekarang ada waktunya di sini di Sport 77. Heeh. Nggak karena si kita di sini pasti mas dengar. Wah ini naturalisasi Indonesia gagal. Pernah dengar nggak? Iya, sering dibilang begitu. Tapi kenapa salah? Kalau kita bicara sekarang Filipina gagal. Karena dia main semua pemain naturalisasi. Kita di sini Indonesia cuma berapa? Dulu saya sama Irfan. Iya. Setelah itu siapa? Serginho. Irfan juga kayaknya. Sergio Ya, Van Dijk. Sergio sama siapa? Irfan tuh enggak ya? Irfan tidak dihitung naturalisasi. Karena dia ada darah Indonesia dan dia memilih Indonesia waktu itu. Dari U16 dia. Tapi kita selalu lihat di timnas cuma 2. Paling banyak 2 pemain. Iya. Tidak lebih dari itu ya. Ya, misalnya kalau Indonesia main sama semua pemain naturalisasi dan kalah, oke kita baru bisa bilang. Ya gagal. Iya. Di tim yang kemarin juga Jordi Amat. Siapa lagi ya? Jordi Amat, Mark Klok. Mark Locke. Udah 2. Spaso. Ada Victor juga. Spaso tapi cadangan kan. Victor juga cadangan kemarin. Iya. Iya maksudnya gak kayak Filipina yang hampir seluruh Semua tim ya. naturalisasi. Iya, tapi Atau sepak bola Prancis, timnas. Oh iya. Banyak pemain naturalisasi. itu mah semua. Dan mereka juara. Hampir semua itu. Ya, Cadangan juga. Dan mereka sana nggak ada masalah. Nggak ada orang protes. Wah ini pemain naturalisasi, pemain lokal tidak ada kesempatan. Tahu? Iya. Di sini Indonesia sering bicara seperti itu. Menurut Gonzales bagus tidak sebenarnya naturalisasi itu. Kalau ada alasannya kan untuk menambah kualitas gitu kan. Tapi di sisi lain akhirnya melupakan pembinaan. Itu yang sering dikritik tuh. Tapi saya nggak setuju mas. Itu saya tadi baru bilang. Misalnya kalau kita pemain naturalisasi main ya. Wah ini tutup pemain apa? Seperti apa? Lokal. Pemain lokal ya. atau pemain muda. Tapi kenapa? Itu bukan salah kita. Iya. Kalau dia udah pegang paspor Indonesia, menurut saya itu udah tidak ada boleh kata naturalisasi sih. Ya. Sudah Itu- warga negara Indonesia. Itu tergantung pemain ada di bawah.
motivasi dia dan semangat dia untuk kerja keras. Bukan salah kita. Mereka pelatih kasih kesempatan untuk kita main, oke kita main. Masa kita main, oke kita main Chile di lapangan. Siapa rugi? Kita nanti rugi. Mengerti? Iya. Gak tahu di sini selalu alasan, wah karena pemain asing naturalisasi. Kenapa? Sini di negara lain, saya tidak terlalu lihat bola sepak bola di luar ya. Tapi di negara lain, berapa pemain asing? Barcelona, Real Madrid, dan Federasi Sepak Bola de España nggak pernah bicara, wah itu pemain asing, itu pemain lokal. Nggak ada cerita. Perancis, kita bisa lihat Perancis. Semua naturalisasi, nggak ada orang bicara apa-apa. Iya. De semua de Eropa, rata-rata semua pemain asing. Iya. Kalau kita lihat berapa lokal, cuma 1-2. Waktu Messi main di Barcelona, semua orang asing. Nggak ada satu pun lokal. Mengerti maksud saya? Nggak ada orang bicara, wah ini kenapa ini, nggak. Arsenal deh. Wah Arsenal semua. Itu cuma alasan aja. Itu tergantung kita. Iya. Itu tergantung kita ya. Kita selalu lihat rumah tetangga. Kita lihat tidak lihat rumah sendiri tau. Iya. Tapi kalau ini misalnya kayak naturalisasi sebagai jangka pendeknya. Misalnya ada orang dia pengen menjadi warga negara Indonesia ya silakan aja kan. Yang penting ikut aturan gitu. Tapi kalau pembinaan tergantung pembinaan anaknya, anak mau dari luar apa-apa intinya pembinaan sepak bola Indonesia ke usia muda. Tapi bukan cuma itu masalah di sini di Indonesia ya. Ya saya juga tahu karena ekonomi semua nggak ada di bawah tahu. Misalnya di negara lain di Amerika Latina ada di umur 5 tahun sampai atas tahu. Di Indonesia nggak ada itu masalah. Di sini Indonesia cuma ada U21 atau U23. U20. Iya, U20. Terus di bawah di mana nggak ada. Untuk misalnya mulai latihan ikut kompetisi. Mereka umur 20 langsung ke tim. Terus ke belakang belajar di mana dia tahu. Itu cuma masalah di sini. Kalau di sini ada dari bawah pasti bisa banyak pemain bagus. Dan tidak takut juga bersaing dengan orang luar gitu kan. Karena pembinaan tapi tidak kita ada. harus realistis. Itu semua perluan tahu. Susah juga. Iya. Iya benar. Misalnya kalau bikin kompetisi misalnya de U12, 11, misalnya kompetisi biasa ya seperti Liga 1. Yang harus de Makassar ke sini, misalnya de Papua ke sini tahu. Itu juga harus biasa semua. Uang. Iya budgetnya. Ya. Iya itu kan orang-orang kaya yang di federasi. Banyak perusahaan yang di federasi. Tapi itu saya juga masih penasaran. Itu gol yang tendangan jarak jauh ke Neil Etheridge yang semifinal yang jarak jauh. Itu Gonzales emang pengen nendang jauh sengaja? Udah ngelihat Etheridge atau gimana tuh? Saat itu kan tendangan pertama keblok tuh. Terus tendangan kedua Gonzales hajar lagi. Itu gol, itu cakep banget. Enggak. Itu saat itu kejadiannya gimana tuh? Itu semua kita latihan mas. Seperti dia tadi bilang harus di mana posisi striker ya. Kita kalau latihan kita selalu dari sini coba shooting dari luar ya. Misalnya kita kalau berdiri sini kita tahu di mana gawang semua tahu. Oke. Bukan kita cuma shooting aja enggak. Udah di posisi ya, yang sering misalnya latihan. kita tahu di sini pasti kita tahu wah ini saya tidak di setengah gawang. Gawang sedikit ke sana. Kalau kita lihat ini ya referensi ini di kota penalti ya. Dan itu saya shooting pertama nggak lihat. Waktu ada rebound ya. Kalau dia kembali lagi que saya kontrol, ya saya lihat kiper sedikit di sini, ya saya coba keras di sini. Ya kan dia masuk. Jadi udah punya sela-selanya ya. Iya. Ya udah lama itu kan saya latihan. bilang tadi. Bukan kita datang latihan. Oke, lari pulang enggak. Kita harus lihat semua. Pasti nanti kalau kita latihan terus, pasti nanti bisa di pertandingan. Berarti detail ya, tipikal Eloko seperti itu tipikal... Ronaldo, freaking. Kamu pikir apa? Que dia selesai latihan, enggak latihan lagi dia. Dia latihan terus. Freaky terus, bola mati. Karena itu dia sering masuk terus. Bukan cuma datang main, enggak. Beruntung enggak. Itu karena dia latihan. Kerja keras. Ya. Ini maunya tidur main bagus ya. Ya gimana? Pemainnya makanya tidak lolos Liga 3 nasional kan. Itu kurang latihan berarti ya. Tapi Eloko ke depan
selain di sepak bola ada rencana lain gitu di luar sepak bola? Rencana apa? Apa hidupnya akan didedikasikan seluruhnya untuk sepak bola? Sepanjang hidup. Saya rencana untuk jadi pelatih belum ya. Belum punya pikiran. Ya mungkin siapa tahu mungkin ke depan ya. Tapi sekarang enggak. Jiwa saya masih pemain bola tahu. Dan rencana mungkin mau bikin SSB. Oke. Ya sekolah sepak bola ya. Dan juga bukan cuma untuk Indonesia ya. Rencana kita untuk juga bisa ikut latihan di luar juga tahu. Bisa adaptasi. Seperti dulu di sini datang ke Uruguay. Mereka sudah 4 tahun. SAD. Ya, bukan cuma di sini aja. Dan juga mungkin nanti di Georgia bikin untuk barber show. Oh, barber show. Oh, potong rambut. Ya. Memang suka modif rambut. Bukan saya, istri saya suka. Justru suka istri. ini kamu siapa? Ini potong istri saya, Mas. Oh iya. Ya. Diwarnain juga? Ya, warna juga istri saya semua. Oh. Oh, itu tuh hasil karya istri Karena saya. itu hobi istri saya. Baru potong rambut lagi kalau enggak minta referensi model. Tapi bagus loh di kayak Gonzalesin. Eloko. Ini lo abisin tuh kayak gitu. Abisin. Siap nanti saya siap blonde. Jadi kata Mbak Eva ini tuh udah dipatenin model Eloko katanya. Iya, di model Eloko. Jadi besok-besok inspirasi mau potong model gimana? Model Eloko gitu kan. Iya kan. Nah, saya dengar suaranya. Itu. Belum habis berarti. Iya, belum habis. Kalau udah habis perpet-perpet. Nah, itu belum habis. Seneng banget dengan suara itu. Eloko tapi sekarang di Jogja ya? PSM ya jatuhnya? Ya, sampai kontraknya? Sampai kemarin, sampai Liga 2 berhenti itu. Ya. Tanya dong di mana kan lu di Jogja juga dulu. Iya di Jogja tinggal di mana? Di rumah. Saya juga di rumah. Tidak, saya di kosan. Jogja. Di Jogja. Di daerah mana? Di depan Bandara Lama. Ada di situ. Maguwo. Iya di Maguwo. Ada di situ. Wah, dekat kos saya tuh. Dekat mau ke atas. Ke atas, ya. Masuk lorong. Ya, masuk ke dalam. Enggak, tapi saya di bandara. Ada hotel. Enggak tahu. Iya, tahu. Enggak usah nama. Ada satu hotel di belakang, komplit di belakang. Nah, dia sering ke hotel itu tuh sama cewek-cewek. Dekat gak? Parah nih orang. Itu dekat banget itu dari di mana? Mas tinggal di sana? Di Maguwo, itu belakang hotel. Tapi Maguwo di atas. Iya, tapi saya yang bawahnya. Yang sini, yang samping bandara, Bapia Patok. Depan bandara, sampingnya ada gang. Bandara Lama? Bandara Lama. Berarti dekat. Dekat sekali. Kita ke Burjo ayo. Nasi telur di Burjo. Dekat. Oh dekat ya. Rumahnya Gonzales yang sekarang sama tempat tinggal lu dulu di Jogja. Iya. Tapi Eloko saya mau tanya di sekarang PSM berarti klub terakhir klub sementara ya. Sementara yang akhir. Saya sampai sekarang saya masih tetap pemain Rans. Tetap pemain? Iya. Pemain Rans. Oh masih kontrak Rans ya? Pinjamin saya cuma dipinjam. Iya. Cuman saya sekarang misalnya si mau kembali lagi nggak bisa karena sudah untuk daftar sudah ditutup. Oke. Tapi yang saya mau tanyakan dari antara semua klub banyak sekali ada Samarinda, kemudian Arema, pernah juga di Persib, pernah juga di PSM dan juara di Persik. Di Madura juga. Di Madura United betul waktu itu. Di Sleman juara. Di Sleman. Persipura belum pernah ya? Persipura. Kacau. Harusnya duet. Buas sama Gonzales duet lagi. Iya, Bocik kan udah balik ke Persipura. Dari PSS ke Persipura kan. Pinjam juga sama, pinjam. Iya, pinjam. Lu tanya Mbak Evanya mau nggak? Mau lah. Nanti indah kotanya. Indah kotanya. Bukan karena saya tadi bilang bukan karena Papua misalnya Wamena. Kalau mereka hormati kita. Kita senang, kita bisa kemana-mana. Bukan karena Papua, Wamena kita nggak mau enggak. Sangat itu, sangat. Dikasih kantor gubernur bisa. Itu saya pernah ke semua kota-kota tapi belum ke Papua. Belum ke Papua ya? Belum ke Wamena juga. Wamena belum. Nanti kita. Oh Gonzales belum pernah main di Wamena berarti? Pernah saya sering. Oh ke sana kan? Iya, saya selalu di pesawat selalu duduk sama siapa? Kapten. Hah? Di depan? Ya, di depan. Pilotnya. Ya.
Oh iya. Ya gampang santai ketuk pintu. Assalamualaikum. Emang ya? Nah itu Iya kan. pengalaman baru. Bisa. Karena mereka sopan. Logo kamu di sini. Mas di sini Pura-pura foto. Itu di sini kita dulu bicara. ngobrol lihat itu kan. Oh kalau bawa pesawat Ya begini. harus lewat di sini. Karena ada seperti ini ya. Ada di sini ada semua apa? Kamu di sini montanya? Hutan. Gunung-gunung. Ya. Iya, Dia Di sini masuk di kita tengah. harus lewat di sini. Iya. Oh ya, yang East Gate gitu ya. Iya, gitu. Indah pokoknya indah kan, Papua indah kan. Oh, indah. Nanti semoga suatu saat main di Indi. Tapi yang saya mau tanyakan adalah di antara semua ini dapat teman duet kan yang oke semuanya. Yang paling nyaman sama siapa? Selain Fagundes Danilo deh, karena pasti selain Nah, rata-rata ya sekarang mungkin tidak ingat tapi ada banyak pemain. Ada Budi juga. Budi Sudarsono. Sudarsono. Di Persikiri kalau misalnya dia nggak cetak gol saya, kalau nggak saya dia. Itu salah satu duet Ya, ini juga ya. kalau pemain yang paling mengerti Eloko dari segi penempatan posisi Ya, dia tahu kirim bola gimana. Di luar Permayasin ya. Iya. Kita bicara lokal. Iya, di luar Fagundes Danilo lah. Gak apa-apa pemain asing tapi di luar. Karena mereka tuh mengerti sekali pastinya. Jorge Toledo juga dia bagus sekali. Jorge Toledo. Ya. Eka Randani. Oh Ika. Dia umpan luar biasa. Iya. Eka Ramdhani ya. Itu teman ada sekamar. berapa tapi sekarang cuma hingga Eka Randani. Yang saat ini diingat tuh Eka. Tapi banyak katanya yang ngumpannya oke. Firman Utina juga umpan bagus dia. Punggung kaki ya. Ya, tapi dia mungkin dia terlalu karena kita tidak satu tim, Oh iya. mungkin dia terlalu kompak seperti Eka. Kalau sama Eka kan di Persib saat itu ya. Ya, Sama Budi gol juga di Persib saat itu. Iya. Sekarang rekor pemain terbanyak gol di Indonesia siapa sih? Di Liga Indonesia. Gak tau kayaknya masih Gonzales kayaknya. Gonzales deh. Alhamdulillah masih saya mas. Masih kan? Ya, masih saya. Total gol juga. Mau sedikit sombong saya. Kami butuh kesombongan di podcast ini. Ya enggak, itu bukan apa karakter saya, enggak boleh sombong. Iya, gak apa-apa. Enggak, saya bicara saya bicara susu, enggak boleh sombong ya. Nanggal semua enggak boleh remehkan siapapun ya. Iya. Kita harus selalu bersyukur. Tapi paling banyak gol saya. Di Indonesia. Iya. Seminggu mau pulang, seminggu main di PSM pengen pulang ternyata paling banyak golnya Iya. dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan 1 minggu pengen pulang jadinya 21 tahun di Indonesia, luar biasa. Ya mau pulang 1 minggu. 21 Terakhir tahun. 2005. Jadinya punya SSB, mau punya SSB dan lain-lain. Dan Indonesia udah menjadi tanah air ya, pasti sudah menjadi tanah air karena sudah warga negara Indonesia pastinya. Dan teman berarti di mana setiap kota itu udah pasti tahu Eloko Gonzales ya, setiap kota di Indonesia kayaknya. Alhamdulillah dan semua mereka sopan semua. Enggak ada apa orang bikin macam-macam enggak. Sopan semua. Yang ajak foto itu dari tahun 2003 berarti nggak berhenti ya, Papa, sampai sekarang. Kita harus bersyukur karena nama kita gara-gara mereka. Dan pasti mereka tahu siapa pemain misalnya bagus atau siapa pemain nakal, jaga. Tahu semua. Di sepak bola tahu semua. Penting mereka sopan terus kemana-mana. Dan Eloko kalau diajak foto pasti mau. Karena mereka datang bicara baik-baik. Bukan atau enggak. Oh contoh, kalau dia sombong dia. Enggak, tidak. No foto katanya. Astagfirullahaladzim. Mulut ini bong nih. Bong, tapi Eloko tidak ada keinginan untuk menjadi, belum ada keinginan menjadi pelatih ya. Nah, masih pembinaan ya yang Sampai sekarang belum karena belum ada. Semangat motivasi saya seperti Masih bermain. Umur 20. Masih bermain pokoknya ya. Dan bermain terus saja. Kita Bisa nggak support. sana mas? Itu mungkin ada orang mungkin pikiran ya. Tapi misalnya kalau saya latihan di tim Liga 1 atau Liga 2 ya. Saya tetap latihan seperti teman lain. Bukan karena umur saya atau karena saya Gonzales. No, kamu loko. Oke, teman kamu 10 kali será tu muerte. Kamu cuman 5 kali. Nggak ada. Harus sama-sama 10 ya. Itu tanggung jawab saya. 10.
Harus lari 1 jam, oke, ayo lari 1 jam. Gak ada kompensasi tuh saya. Tahu, harus kasih contoh. Kalau ini sebelum ke Ultimate Team ya, satu tips lagi. Jadi kita kemarin kompetisi antar kantor, dia gagal cetak penalti, blow on ke tengah. Nah, menurut Gonzales itu kalau tips nendang penalti itu gimana biar nanti kalau ada penalti dia nggak salah lagi nih? Itu penalti seperti bonus tahu. Kalau di pertandingan ya. Tapi suka tegang kan? Ya, tapi itu misalnya pengalaman saya seperti sekarang ya. Misalnya umur kok seperti mereka bilang. Saya kalau ada penalti sudah tetap deg-degan. Ya. Itu biasa. Kalau kita nggak rasa seperti itu berarti kita nggak cinta profesi kita. Tapi itu biasa bisa masuk nggak masuk kan enggak. Nah tapi itu kalau nendang arahinnya kenceng atau arahin ke ujung-ujung? Ya kan kalau misalnya kalau kita mulai ikut main bola ya. Rata-rata semua pelatih bilang kalau kamu misalnya ragu langsung keras. Oh kalau ragu hajar aja? Ya hajar. Tapi nanti kalau sudah mulai punya pengalaman. Oke, kamu Arahkan. Ya. Atau tipe kiper. Tapi itu harus latihan. Harus latihan. Kalau tidur-tidur terus habis itu tenang penalti ya tidak akan bisa dong. Kalau kita misalnya nggak ada penonton, ya kita lihat gawang besar. Tapi kalau ada penonton di belakang, jadi gawang. kecil. Susah. Ya tanya sama pemain. Iya. Kecil. Oke. Lu kemarin waktu nendang penalti gagal kecil gak gawangnya? Enggak besar, tapi saya sengaja itu. Karena saya dibisikin oleh lawan. Riors lawan. Minggu depan pindah ke tim kita. Oke. Saya kaki gol. Oke, Eloko, kita masuk ke Ultimate Team. Yes. Ultimate Team kita akan suruh Eloko untuk menyusun 11 pemain. Iya. Tapi karena Eloko ini seorang public figure gitu. Kita tidak mau lagi ada kalau pemain datang ke sini kita suruh pemain bola Bosan. Kalau saya juga maaf ya, kalau saya misalnya mau pilih pemain juga nggak enak karena banyak teman. Banyak teman. Nanti yang ini masuk, ini tidak masuk. Kamu nggak nanti SMA atau telepon. Kamu ini. Daripada itu. Lo kok perasa juga ya? Iya. Saya sudah bawa ini. Wah, gokil. Sudah bawa ya? Tadi di bawah saya sudah tulis semua. Tapi kalau ini kan kita mau suruh adalah 11 pemain selebriti di Indonesia. Nah kalau selebriti yang kesebut juga nanti dia tersinggung dong. Enggak, kenapa? Mereka pakan. Ini inti. Ini pemain inti. Dan mereka pakan enggak. Saya juga enggak ada, saya cadangan. Oke, kita coba. Ultimate Team Eloko. Ultimate Team 11 selebriti di Indonesia. Di penjaga gawang. Ya mudah-mudahan bisa lebih jelas karena di sini nama-nama susah sekali untuk baca. Kiper gawang. Iya. Ar-Raffi. Raffi Ahmad. Rans. Oke. Di kanan Vicky Nitinegoro apa? Vicky Nitinegoro. Pilih Vicky Nitinegoro atau Vicky Prasetyo? Di belakang. Di kiri. Guntur Soekarno Putra. Guntur Selebriti FC. Oh. Oke. Center back. Sin Hyun PSM ya dulu ya? Ya dulu PSM. Ada Shin Hyun Jun kalau nggak salah namanya. Iya. Oh dia masih di Indonesia nih ya? Ya masih. Iya. Oke. Satu lagi. Said Bajuri. Bang Said. Ini dulu apa? Baju Bajuri enggak? Iya, Bajuri. Itu Bang Said. Saya. Oh iya. Suka nonton Baju. Saya lihat dulu terus itu. Oh iya, Bajuri. Oneng. Maaf, bukan karena saya. Iya. Hafal ya. Wow. Oke, gelandang. Gelandang kiri. Iya. Iko Iwais. Ini The Raid. Nonton The Raid tidak?
Nah, kiri, gelandang kiri. Gelandang kiri, LW. Ya itu. Ya. The Raid nonton film dia. CM. Di kanan. Iya. Kanan ya berarti ya. Rizky Al-Kharsi apa? Al-Khabsi. Oh, Rizky Al-Habsi. Al-Habsi. Ya. Oke. Ya de tengah Darius. Darius Sinathrya. Sinathrya. Satu lagi. Nah ini petarung ini. Di depan di kiri Billy. Billy Saputra LW. Di kiri. Billy Saputra. Striker Muni Judika. Judika. Di kanan. Ronaldo DJ Abal. Ronaldo DJ Abal. Abal. Ronaldo DJ Abal. Oke. Satu pemain cadangan. Ya itu nanti ya nggak bagus sekarang. Pemain cadangan gak mau Christian Gonzalez aja di situ. Super sub. Saya manajer aja. Oh, so Manajer. manajer. Oke, manajernya. Manajer. Gonzalez. Kapten Judika. Kapten Kapten Judika. Judika. Oke, super sub menyusul katanya nanti. Nah, Eloko di sini siapa yang main bolanya paling menurut Eloko paling jago? 11 pemain ini. Ya kalau kita misalnya lihat Rizky karena dia sudah pernah ikut sepak bola profesional. Persiba Balikpapan ya dulu ya. Sama Kalau Sriwijaya. mau Sriwijaya. Iya. Tapi lain-lain ya lumayan bagus semua. Katanya Rafi kiper bagus ya? Ya bagus. Bang Billy gimana? Aku sering Ya lihat. bukan karena dia apa? Apa? Mau saya. Ya, enggak. Banyak yang bilang memang bagus. Ya, Bagus. Harus bicara jujur bagus dia. Bang Billy gimana? Aku sering lihat Guntur juga bagus. Dia punya crossing bagus. Oh iya. Naik. Guntur. Saya suka Vicky karena dia pemain Fight. keras. Ya. Ya. Ya, Chin main teknik. Oh karena pemain. Ya. Iya dulunya. Lu tahu gak sih Shin Hyun Jin? Tahu. Deltras dulu. Iya. Baru ingat, baru nge. Iya. Iko juga punya kualitas bagus. Dia juga dribbling bagus. Oke. Dan Dario juga dia. Iya kalau dari Seperti ya. dia masuk trinke depan tahu. Ayo seperti. Iya. Punya semangat motivasi. Nah ini Billy nih menarik nih. Aku sering lihat konten YouTube Eloko sama Billy soalnya lucu. Ya bagus dia. Dia oke ya dribbling Dia oke. punya dribbling bagus dia. Judika striker. Judika striker dia lari terus kerja cetak gol. Iya. Nah ini selebritis FC nih. Oke. Inilah dia Ultimate Team. dari Eloko Gonzalez. Mantap. Kita juga sudah ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty untuk Gonzalez. Yang pertama ada dari Delta Christ. Dapat cerita katanya Gonzalez gacor di Sleman dan bantu PSS naik kasta karena disuruh ritual berendam di mata air. Apa betul begitu? Waduh. Ada ritual berendam. Apa itu? Dia bilang Eloko bagus di Sleman dan apa juga ritual itu Brendan itu apa? berendam itu masuk bed up mandi. Wah, ritual saya pengajian sama anak yatim. Pengajian. Betul ini. Ini Anda dapat info dari mana? Anda ini fitnah aja terus ya. Fitnah ini ya berarti ya. Dari Fadila, dan siapa bek tersulit yang pernah dilawan selama berkarir di Indonesia? Ya sekarang ada banyak tapi dulu di mana kita selalu berantem Herman Abanda. Abanda Herman. Abanda Herman. Itu sulit ya lewat dia. Ya sulit dan kita setiap pertandingan berantem terus kita. Sampai di luar berantem juga? Enggak di luar enggak. Di dalam aja ya. Di Selesai ya. Ya. Di PSM pada satu tim kan? Kita itulah sepak bola ya. Kalau kita bisa emosi sama teman itu biasa tahu. Tapi tergantung sampai mana emosi kita. Kita dulu berantem terus ya. Terus lama-lama kita cari teman satu tim di Persibandung. Oh iya. Dan satu kamar. Oh itu kamar. Satu kamar. Bisa begitu ya. Akhirnya jadi teman Teman. baik ya. Ya itulah sepak bola. Iya betul.
Ada dari Muki Bay. Pertandingan lawan apa yang paling emosional selama bermain di Indonesia? Yang paling emosional. Emosional seperti apa? Pertandingan emosional yang buat terharu. Tidak terlupakan. Pengen menangis atau sedih atau paling sedih. Ada ya kalau saya pilih timnas ya. Timnas ya. Timnas paling tapi pertandingan Lawan apa? 2017 Piala Presiden Arema lawan Semen Padang. Di mana Oh ya. saya karena bisa cetak 5 gol. Oh Tapi yang waktu itu kita tertinggal 3-0. agregat. Karena kita kalah di sana 1-0 dan di sini baru 20 menit kita sudah kalah 2-0. Akhirnya terakhir kita menang 5-2. Yang Valentino mustahil. Ya, dan juga semua penonton nani semua tahu. Oh, itu luar biasa. Itu keren sih pertandingan Itu emosional ya? Itu yang kiper Padang. Karena mereka mungkin tidak sanggup apa. Sangka Ya kita bisa Membalikan. ya. Yang terakhir kiper Padang maju terus Gonzales Ya. lari dari tengah lapangan tuh setengah lapangan Iya. cetak. Oh itu tidak terlupakan bagi Gonzales emosional ya. Oke, kemudian ada dari Perawat Tampan. Selama bermain di Liga Indonesia, apakah pernah mendapat tawaran dari klub luar negeri? Nah, ini tak mau tanya di Gonzales apa tanya di istri nih? Sehingga itu. Itu. Udah ganti. Itu saya tadi bilang. Tidak semua pemain sama ya mas. Ada kadang-kadang pemain que seperti saya biasa aja. Ada pemain que sombong tahu. Tapi alhamdulillah ada. Ada tawaran luar, Dari dulu ada banyak. Dari sini apa Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Tapi saya bicara sama istri kita lihat tidak terlalu nggak jauh tahu sama Indonesia. Secara liganya ya. Ya liganya dan juga kontra ya mungkin kontra di sana tapi kita itu dia lihat wah ini kita di Indonesia sama aja. Oke. Setelah dihitung-hitung ya. Iya. Oke, jadi kalau tawaran ada ya. Ada juga pernah terakhir dulu Iran. Liga Iran ya. Liga Iran tapi bayar bagus semua tapi susah di sana. Iya. Atau kultur. Iya. Di sana juga ada aturan. Harus adaptasi lagi ya. Ya tapi banyak rata-rata aturan karena Islam ya. Iya, negara Islam. Kita nggak bisa sama istri, nggak bisa. Iya. Daripada masalah lebih bagus di sini aja. Di Indonesia lebih bagus. Oke. Selanjutnya dari Ariful Hakim 99. Apa keinginan terbesar Papa Eloko setelah pensiun sepak bola nanti? Keinginan terbesar setelah nanti gantung sepatu, Eloko pengen lakukan sesuatu apa? Ya mungkin nggak tahu sih seperti pelatih kepala tapi mungkin jadi asisten untuk timnas. Pengen juga berkarir sebagai pelatih di timnas suatu saat? Ya sekarang enggak. Ya suatu Tapi saat ya, nanti. ya. Oke. Tapi saya mau mulai pertama ikut cuma sama teman saya. Walaupun mereka mau saya siap. Tapi masalah que kalau saya misalnya mulai langsung sekarang, nanti orang bunuh saya dari belakang banyak orang. Paham ya? Paham Misalnya sekali. ada tim sekarang saya bisa ambil. Bisa, iya. Cuma banyak yang tusuk dari belakang ya. Bagus. Seru sekali. Oke Loko, terima kasih banyak sudah main ke sini. Semoga sehat selalu, Sama-sama. semoga rezeki dari Allah juga tidak pernah putus. Dan semoga bahagia, itu yang paling penting. Semua juga sport tujuh maju terus. Maju terus ya. Yes, semoga bulan puasanya lancar juga ya. Ya, semoga puasa kita lancar semua. Nanti ketika meraih hari kemenangan betul-betul menang. Wis. Wih. Luar biasa puasa, Anda puasa. Apa? Puasa. Puasa, puasa. Puasa. Ya Allah, astagfirullah. Kita juga mau mengucapkan makasih nih buat Oppo Reno 80 5G. Iya. Jadi Nah, teman-teman juga bisa cek kolom komentar karena ada hadiah Ya. menarik dari Oppo Indonesia. Langsung cek kolom komentar. Cek kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk Oppo 80 5G. Reno. Oppo Reno 80 5G. Gennaro Gattuso. Hah?
Rino. Rino, iya, iya. Itu istilah buat Genaro Gattuso. Masa Gonzales datang gak dikasih oleh-oleh? Oh kasih, kami ada oleh-oleh buat Papito. Papito El Loco Gonzales. Nice. Wes. Coba bacain dulu dong Bang Mama. Saya baca sebentar, saya lupa. Iya. Gonzalesnya itu pakai Z apa pakai S sih? Belakangnya Z. yang benar. Ya sama. Oh benar ini benar. Wah ini benar. Orang Uruguay tidak tahu S. Itu Z semua Z. Iya benar berarti benar. Christian Gutierrez pakai Z juga. Oke. Gitu-gitu. Luis Suarez. Caceres pakai S. Caceres. Siapa Cici? Caceres back Uruguay timnas. Juventus. Barcelona Juventus. Sevilla. Bek kanan Uruguay. Yang gondrong ikat. Cáceres. Caceres, Luis Iya. Caceres. Cáceres, Iya. Bukan Caceres. Oh. Saya bilang Caceres, iya, Caceres. Karena dia di sini ini C. C, tapi iya. sana C. C, K ya. Caceres. Caceres. Pantas gak tahu saya bilang. Coba. Nomor 10 Indonesia, Christian Gonzalez 100 finishing. 100 positioning. Tak terhingga, sayang istri, amor. Oke, hairstyle di sini. Eloko hairstyle. Apa namanya? Gaya rambut apa? Eloko. Kalau mau potong, nanti kalau mau potong kayak begini bilang aja. Gaya rambut Eloko. Gitu Iya. Iya. Gelang merah. Wih, Nah, itu. selalu gelang merah ya. Top Dunia. kaki kiri. Ini top global ya. Top global. Iya, silakan ditandatangani. Eloko silakan. Nanti Eloko kita biar akan kita pajang. pasang di sini. Wih, legend semua udah kesini, di luar biasa sekali sport ini. Oke, terima kasih siap. Gonzales. Kita juga masih ada oleh-oleh untuk Elok olahraga. Cus. Ya, kita ada kaos dari Rihors buat Eloko. Wah, kan dia oleh-oleh terus. Iya. Berarti sering undang saya. Iya. Iya. Oke, Eloko terima kasih banyak. Sehat-sehat dan bahagia. Itu yang paling penting. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin ya rabbal Selamat alamin. puasa juga Eloko dan keluarga. Salam buat keluarga di Uruguay maupun di Indonesia. Makasih. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat the one and only Christian Eloko Gonzalez.